Alfa. Mengatakan itu. Sedangkan Yesus hanya penginjilan selama 3 tahun. Yesus penginjilan dari usia 30 sampai 33. Itu pun tidak cukup. Selama dia penginjilan, tidak pernah sekalipun dia mengatakan, akulah Alfa, akulah Omega. Lalu siapa yang datang kepada penulis di Pulau Patmos, ngaku-ngaku sebagai Alfa dan Omega? Makhluk halus. Kok makhluk halus? Ya, karena yang nampak hanya berupa suara. Ingat pesan Yesus? Lukas 21 nomor 8. Apa kata Yesus sebelum terangkat ke langit? Menurut penelitian wartawan Lukas. Kalau Anda nggak percaya kepada wartawan Lukas, lalu Anda harus percaya kepada siapa? Tak ada orang menulis zaman Yesus. 2 tahun setelah Yesus meninggal tak ada penulis. 3 tahun tak ada penulis. 4 tahun tak ada penulis. Nanti 30 tahun setelah Yesus terangkat ke langit, baru muncul penulis bernama Lukas. Lukas berkata, Yesus konon pernah bersabda, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Dia akan menggunakan namaku dan berkata, akulah dia. Waktunya sudah dekat. Jangan kamu percaya. Anda percaya Yesus? Kenapa Anda tidak dengarkan perkataannya? Kalau Anda percaya kepada Yesus, kata Yesus, jangan kamu percaya ketika ada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Anda percaya Lukas? Bagus. Anda percaya tulisannya? Bagus. Tulisan Lukas mengatakan konon Yesus bersabda, jangan kau percaya kepada penyesat yang datang kepadamu yang memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Kalau Anda percaya kepada Yesus, jangan percaya kepada makhluk yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada yang menulis di Pulau Patmos dong. Karena itu nasihat Yesus. Sejauh kita belajar dengan pergerakan sejarah umat beragama di dunia, setelah Yesus terangkat ke langit, Yesus tidak pernah datang kepada Nabi Muhammad. Yesus tidak pernah datang kepada para sahabatnya Nabi Muhammad. Yesus terindikasi kuat berdasarkan Bible hanya datang kepada Ananias, hanya datang kepada Paulus, hanya datang kepada penulis kitab Wahyu. Bahkan yang terakhir-terakhir ini datang kepada Luga Tambunan. Sedangkan Yesus yang asli mengatakan, jangan kau percaya. Dan Yesus memberikan pesan di dalam kitab Lukas 10:18. Apa kata Yesus? Aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Paulus menerima pengabaran dari makhluk yang hanya berupa cahaya dan mengaku-ngaku Yesus. Penulis di Pulau Patmos hanya kemudian menerima pemberitaan dengan berkata, akulah Yesus, sang bintang timur, gilang gemilang. Sedangkan di dalam kitab Yesaya 14, nomor 12, nomor 13, nomor 14, nomor 15, nomor 16, yang mengaku bintang timur itu adalah Lucifer, setan. Saya boleh mengatakan, ya, aku Yesus mengaku Alfa dan Omega, akulah awal dan akhir, apabila ada pernah Yesus mengajarkan ketika dia penginjilan di tengah-tengah Bani Israel. Sayangnya Bung, nih tolong dicatat, sayangnya menurut bapak-bapak gereja, tradisi gereja awal mula, kitab Wahyu itu dituliskan di tahun 90 sampai tahun 100. Berarti jarak antara Yesus penginjilan dengan jarak buku Wahyu ini sekitar 70 tahun. Siapa yang datang kepada penulis kitab Wahyu?
Yesus sudah ada di langit. Oh, Yesus bang yang datang. Oh no, tidaklah mungkin. Loh, kenapa bisa? Karena Yesus sendiri berkata, yang datang setelahku itu ada dua. Sabar ya yang lain. Yang datang kepada aku itu ada dua. Yang datang kepada kalian setelah aku naik ke langit itu ada dua. Yang pertama Yesus palsu, yang kedua adalah nabi pembawa kebenaran. Saya ulang, menurut Yesus, yang datang setelah dia terangkat ke langit, Yesus palsu, yang kedua, nabi yang membawa kebenaran. Yang datang kepada Ananias, nabi, dia mengaku apa? Yesus. Yang datang kepada Paulus, dia ngaku Yesus. Yang datang kemudian di Pulau Patmos, ngaku Yesus. Yesus kita tanya, Yesus, ya paman, pada saat kapan engkau datang ke dunia untuk yang kedua kalinya? Gampang, kau baca tulisan wartawan Matius 24 nomor 27. Buka buku Matius, Matius 1, Matius 2, Matius 3, Matius 24, cari alat nama nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 27. Apa tertulis? Sebab kedatanganku yang kedua seperti sinar yang terlontar dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti kedatanganku yang kedua. Berarti yang datang kepada Paulus itu siapa? Lah, kan saya sudah bilang akan datang penyesat ngaku namaku. Tetapi saya datang yang kedua kalinya nanti di akhir zaman. Tandanya terlontar cahaya dari timur sampai ke barat. Jadi dunia akan tahu, bukan cuma satu orang yang tahu di Pulau Patmos saja, di padang gurun aja, dalam bilik aja, enggak. Seluruh dunia akan tahu ketika aku datang yang kedua kalinya. Oh begitu, yes. Jadi selama ini kami menyembah yang bernama Yesus itu siapa? Anda mau tahu? Kata Yesus, Anda mau tahu siapa yang kamu sembah itu? Iya mau dong. Baca Matius 7 nomor 22 sampai 23. Siapa di sana? Baca aja. Buka lagi, selancar buka, ambil Bible, buka Matius. Matius 1, Matius 2, Matius 3, Matius 7. Di mana tadi? 22 sampai 23. Baca. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan tuh. Bukankah kami bernubuat pakai namamu Yesus, mengusir setan pakai namamu Yesus, bermujizat pakai namamu Yesus? Apa kataku di sana? Baca 2-3-nya. Oh, paman berkata, pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka yang menuhankan aku, enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Loh, kok bisa saudara mengatakan tidak mengenal mereka, sementara mereka memakai namamu? Aku tidak mengenal mereka. Yang mereka sebut itu bukan aku. Yang mereka sebut itu makhluk yang datang ke Paulus, makhluk yang datang kepada Ananias, makhluk yang datang kepada Pulau Patmos. Itu yang mereka panggil. Sementara aku sudah ada di langit. Aku di langit, tidak ada yang tahu. Aku di langit, tidak ada kemudian saya turun lagi sebelum kedatanganku yang kedua. Aku padahal sudah mengingatkan, hati-hati akan datang Yesus palsu dan nabi palsu yang akan melakukan mujizat dan akan menyesatkan banyak orang. Dan itu aku sudah terangkan. Jadi gimana dong? Ya itu kata Quran. Iyaduna min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanam marida. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala. Dan yang mereka sembah itu hanyalah penyembah. Mereka itu tidak menyembah selain setan yang durhaka. Makanya ketika mereka mencari sembahannya, wah mana sembahanku yang bernama Yesus, mana kamu? Kami menemukan ada satu Yesus. Kami datang, Yesus bukan kami bernubuat pakai namamu. Mengusir setan pakai namamu loh. Oh maaf, aku tidak mengenal kamu.
Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Silakan kau cari makhluk yang ngaku Yesus itu. Cari. Oh, ternyata makhluk itu sudah di neraka. Ikutlah ke sana. Ikutlah ke sana. Wa idza khutiran nasu kanu lahum a'da wa kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada hari di mana manusia seluruhnya dikumpulkan, apa yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka. Dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan akan diingkari oleh yang mereka sembah. Wa idza husyiran nas kanu lahum a'da. Mana pembuktian Al-Quran ini? Ketika datang memanggil, hei saudara, sini, 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 sini. Ini ada kalam dari langit bernama Al-Quran mengatakan yang kamu sembah selain daripada Allah itu konon ceritanya akan menjadi musuhmu nanti. Dia akan memusuhimu. Wah, orang Kristen akan berkata, bohong, Al-Quranmu itu mana ada. Yesus kami itu sayang loh sama kami. Oh ya? Iya, setiap hari kami bernyanyi, berdoa untuk dia, pakai namanya. Masa? Tapi Al-Quran saya mengatakan Yesus yang kamu sembah selain daripada Allah akan menjadi musuhmu loh. Dia akan memusuhi kamu loh. Dan dia mengatakan, Al-Quran ini mengatakan apa yang kalian lakukan, pemujaan-pemujaan yang kalian lakukan terhadap Yesus itu akan ditolaknya. Oh enggak lah, enggak mungkin lah itu Bang Suma. Masa sih? Di Bible enggak ada Yesus memusuhi kalian. Enggak dong. Kami ini anak-anaknya, kami ini murid-muridnya yang disayangi dan dicintai. Masa? Pinjam Bibelnya dong. Oh ini nah, bacalah sendiri kalau nggak percaya. Bang Suma pakai kacamata setebal 5 cm. Pakai plek. Buka lembaran pertama, lembar kedua. Tak, tak, tak. Tahun berjalan, hari berjalan, bulan, tahun. Ketemulah Matius 7. Hai. Di situ tertulis pada hari terakhir banyak orang akan memanggil aku Tuhan. Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, Tuhan Yesus? Bermujizat pakai namamu, Tuhan Yesus. Mengusir setan juga pakai namamu, Tuhan Yesus. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Hei sini kawan, sini. Kok saya sendiri kaget loh kawan-kawan. Sini cepat sini. Ini apa ini? Ini apa? Katanya tidak ada. Ini apa? Kau buka Biblemu. Ini apa ini? Apa yang mana? Ini Matius 7, coba kau buka. Ini Yesus sedang mencintai orang-orang yang memanggilnya Tuhan, menyelamatkan orang-orang yang menyebutnya Tuhan, yang memakai namanya bermujizat, mengusir penyakit, mengusir setan, banyak mengobati orang dalam nama Yesus. Ini Yesus rangkulan nggak? Cintai nggak? Sayangi nggak? Selamatkan nggak? Coba baca, coba. Pinjam kacamatamu. Nah ini nah, pakai pantak botol, dia lihatnya lah. Loh. Kok bisa? Kok bisa? Jadi gimana Bang Suma? Gimana Bang Suma? Gimana solusinya Bang Suma? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Solusi satu-satunya agar tidak diusir oleh Yesus, jadilah orang Muslim sebagaimana Yesus juru selamat, juru Islam. Orang-orang yang mengikuti petunjuknya pasti Muslim dan pasti selamat. Saya kira begitu sahabat-sahabat untuk sementara. Kalau masih ada pertanyaan silakan. Saya mau ibadah sejenak, habis itu kita kumpul lagi. Dan ada telepon dari Ustadz Kenama, saya harus sambut dulu. Silakan Bang Handi diambil alih, atau Bang Dalbo dan teman-teman yang lain. Barakallah fik. Sebentar ya saudaraku Momi, kita lanjut sebentar, saya izin sejenak. Silakan. Silakan Bunda Rahma. Assalamualaikum Bunda Rahma, Bayu. Silakan dulu, saya juga mau sholat. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang Momi. Bang Handi. Iya, kesimpulan topiknya ya sangat jelas ya. Bahwa Yeremia 31:31 itu bukan perjanjian yang lama.
ya Muslim, Bang Joma utamanya ya, berdiskusi itu ya pakai data. Saya rasa juga Yudaisme mengakui itu, bahwa Taurat itu Taurat dimasukkan kepada hati Bani Israel itu, Yeremia 31:31, itu adalah perjanjian baru buat mereka. Karena sebelum Taurat ada perjanjian. Ada sebelum Taurat ada juga semacam aturan dari Tuhan. Ya, datang Nabi Musa, ya perjanjian baru buat Bani Israel. Anehnya lagi kok di zaman sekarang ada yang mengatakan perjanjian baru itu adalah perjanjian lama buat dia. Tuh, merubah judul, memakai dan dirubah juga maknanya begitu. Makanya tadi kalau ini dibawa ke kajian akademik, maksudnya apa ya agak sulit juga sih, kecuali dengan penjelasan yang belok kiri belok kanan, seng kiri belok kanan. Jadi secara akademik ini memang sulit untuk dipertanggungjawabkan, kecuali masuk ranah ya intern pakai iman, itu baru terselamatkan di sana. Tapi kalau dibawa ke area publik, kita bisa mengundang Yudaisme, mengundang juga scholar-scholar Kristen, dan ada Muslim. Bagus dibahas sebenarnya ini, agar semua tercerahkan gitu loh. Ya semoga kedepannya ada yang bisa mediasi gitu, bahwa pertemuan ketiga agama ini mari kita bahas. Bukan, tapi jangan yang ece-ece diskusi. Ya, jangan yang kelas jemaat gitu. Panggil ya mungkin yang STT atau apalah gitu ya. Mudah-mudahan sih bisa. Itu sih. Dan topik yang pertama ya antara menyanyi dan menyembah. Kalau di Islami itu jelas menyanyi umum ya menyanyi, selawat ya selawat. Itu lirik-liriknya itu religi. Gitu ya. Kalau menyembah ya ada hukumnya, ada yang mencontohkan, sudah dijelaskan tadi. Tadi lawan saya ya pelantat pelintut, itu ngomong apa? Gak bisa membedakan mana menyanyi, mana menyembah. Yang mana yang dia sembah, karena dia bawa nyanyian Daud, ternyata sembahannya Daud beda dengan sembahan dia, tapi dia pakai nyanyian Daud menyembah Yesus. Itu tadi diskusi yang pertama. Jadi kalau mau diskusi itu sebenarnya nggak perlu panjang-panjang, cukup to the point, jelas, jujur, agar jelas ke arah mana sebenarnya Anda ini hidup di muka bumi ini, arah Anda mau kemana. Ya biar jelas identitas masing-masing gitu loh. Jangan pinjam istilah agama lain. Akhirnya kepercayaan diri itu hilang. Inilah yang saya sebut tadi ya, jemaat-jemaat diskusi selama ini adalah maaf kata dia hanya sebagai korban sebenarnya. Karena apakah faktor dilarang belajar atau ada faktor pribadinya memang agak males. Itu sih kesimpulannya sementara. Semoga kajian ini atau diskusi ini bermanfaat buat kita semua. Itu Bunda Rama dan lain-lain. Itu kesimpulan ya, silakan. Gimana Bang Momi tanggapannya? Halo? Yang paling penting Bunda Rama, kalau diskusi itu jangan ada unsur kebencian. Jangan ada unsur menista. Jangan ada unsur menyerang personal. Murni kita perang pemikiran. Karena kita ini kan bersaudara nih, sebangsa dan setanah air. Jadi tidak menyerang fisik, tapi menyerang argumentasi. Ya tentu harus bisa menjaga diri. Jangan sampai kebablasan. Nah, makanya perlu ada moderator yang tegas. Keluar topik ya back to topik. Menyerang personal ya ditegur. Ya menista ya ditegur. Yang nggak bisa mengikuti alur ya turun. Itu aja, mudah sebenarnya itu.
Jangan karena Aku hanya pernah dengar mementingkan begini. tayangan pure itu dipertahankan menjadi apa ya, bola panas di atas tawuran, hujat menghujat. Nah, inilah yang menjadi pemicunya semua kita terbawa-bawa. Satu yang berbuat, mereka menganalisanya dengan memberikan kesimpulan secara keseluruhan. Satu yang berbuat, semua terbawa-bawa. Api yang datang dengan maksud baik, edukasi semua, ya api dimasukkan dalam hal ini gitu loh. Ada yang mencoba menyenggol-nyenggol buka website api. Kita sebagai masyarakat umum juga perlu tahu. Ya tahu aja sebenarnya. Siapa yang nggak melarang Anda tahu gitu loh. Ini bisa dibawa ke ranah hukum ini. Kita kan nggak tahu visi misinya seperti apa. Tapi kita juga perlu tahu. Ya siapa lu? Nah ini kan kurang kerjaan orang kayak gini. Dia curiga ya visi-misinya. Dia curiga visi-misinya. Jangan-jangan ini visi-misinya. Aduh. Jadi gini ya, kenapa ada aku pernah dengar mereka nih Oten ya. Itu si Kelaknat bilang gini. Bunda Rama mana? Kenapa? Hilang. Salam itu datang membuat agama mereka tuh, membuat Kristen ini jadi kacau. Karena gini, di dalam Al-Quran katanya yang dibawa oleh Rasulullah itu Nabi Isa tidak disalib. Nah ini yang membuat dia benci betapa bencinya dia kepada Rasulullah. Rasulullah dituduh ya, Nabi Muhammad SAW itu dituduh membawa ajaran ini yang menolak penyaliban ini, sehingga jadi begini, jadi apa ya namanya ya istilahnya. Artinya apa yang dibawa Rasulullah ini bertolak belakang dengan keyakinan mereka. Itulah kenapa dia benci. Ternyata di dalam Al-Quran kan tertulis wa ma qataluhu wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, melainkan yang dibunuh itu yang diserupakan. Ya, itu mereka, kenapa mereka benci kok? Picik kali akal anunya, pikirannya ya, picik kali. Itulah sumber dasar kebencian Kilaknat itu. Sehingga dia paling membenci Rasulullah itu, mau menjelek-jelekkan, menghujat Rasulullah bisa-bisan. Coba kita tengok hujatannya. Dia tujukan semua kepada Rasulullah. Karena sumber ke bobrokan yang kita ungkit tentang Kristen ini bersumber dari apa yang diajarkan Rasulullah. Gimana itu Bang? Apa nggak tolol dia nih? Gini loh Bunda. Kalau mereka sebenarnya kalau mau menanggapi itu, mereka dalam keadaan kepanikan. Ya. Al-Quran itu datang sebagai penyempurna. Ya kalau mau ikut ya monggo, kalau enggak no problem. Ya kalau di An-Nisa 157 dianggap sebagai mengkoreksi imannya yang bukan di situ. Anda jangan tersinggung dong. Terusin aja perjuanganmu mengatakan bahwa Yesus disalib, kalau dia Islam kan Nabi Isa alaihissalam. Kan nggak nyambung. Bukankah kalian mengatakan Yesus dan Nabi Isa alaihissalam itu berbeda? Jadi di Al-Quran dijelaskan Nabi Isa alaihissalam tidak disalib. Anda mengatakan Yesus disalib, ya kenapa Anda mengkritik Al-Quran? Bukankah kedua sosok ini ya iman Anda berbeda? Anda aja yang terlalu lebay, kurang kerjaan gitu loh. Ya mestinya santai aja gitu loh. Teruskan berjuang, edukasi jemaatmu. Ya kita nggak ada urusan loh di sana, gitu loh. Ini artinya Anda kurang kerjaan. Lebih baik konsentrasi di agama masing-masing saja. Al-Quran tidak bisa diganggu gugat. Karena menurut saya pribadi, Yesus yang disalib itu berbeda dengan Nabi Isa alaihissalam. Karena memang itu yang diajarkan oleh Al-Quran kan, bahwa yang disalib itu yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Semua umat Islam mengakui itu. Nabi Isa alaihissalam tidak disalib, tidak dibunuh, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Clear and clear. Ada yang bertanya, siapakah yang disalib? Ya jelas yang diserupakan. Dan mereka penuh dengan keraguan-raguan sampai hari ini. Apakah mereka benar-benar menyalibnya, kan begitu. Dia sendiri yang menyalibnya ini, yang mengimani ini ragu di sana gitu.
Tapi ada suatu ajaran concern bahwa memang harus disalib Yesus, ya silakan, no problem. Itu jadi nggak perlu disinggung-singgungin, nggak perlu persinggungan, nggak perlu debat terbuka terlalu mendalam menggores-gores iman, enggak. Ini hanya diskusi. Yang percaya ya monggo, nggak percaya ya monggo. Jangan berlebihan. Nanti kalau berlebihan menanggapinya, Anda sendiri yang blunder selama ini kan. Kita lihat secara akademik, blunder di mana-mana. Intinya adalah Yesus yang disalib, benar sama izin ya. Dengarin baik-baik semua teman-teman. Umat Islam juga harus paham nih. Yesus yang disalib menurut mereka ya monggo. Tapi kalau di Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam tidak disalib, tidak dibunuh, diselamatkan. Yang disalib, yang diserupakan. Ya Anda terjemahkan aja sendiri. Karena Yesus itu berbeda dengan Nabi Isa alaihissalam. Ya, secara kisah loh ya. Jadi membahas Yesus dan Nabi Isa itu memang harus dibedakan. Ada dua versi, gitu ya. Untuk to the point-nya yang selama ini ya Isa ya Yesus. Tapi kalau mau secara ke dalam ya berbeda. Tidak mungkin seorang ibu yang mencintai anaknya memberi nama penjajah. Kan itu kalau mau dilihat ya. Karena Yesus ini kan berbahasa Yunani, Yesus. Nggak mungkin Bunda Maria itu memberi nama anaknya penjajah. Penulislah yang merubah nama itu. Apakah sosok anaknya anaknya Bunda Maria ini adalah dirubah namanya, atau ada orang lain yang menggantikannya? Nah ini harus mempelajari juga di kedua belah pihak begitu. Perlu orang jujur, akademik, bukan orang yang datang membawa iman kemudian marah-marah. Nggak nyambung jadinya. Jadi debat kusir gitu loh. Silakan yang mau berbicara, monggo. Ya, Yosen, selamat sore. Halo. Kenapa ini Bang? Kan suruh aja, mama ya. Orang ngamuk. Ini lagi dia naik diskusi. ini lagi orang tadi ibu ini lagi dagang di pasar lu naikin. Tidak ditahu. Bang. Ini Trendy. Selamat sore. Ya, selamat sore. Kristen. Hendy. Selamat Kristen sore, aja Hendy. ya? Iya, Kristen. Oke, silakan. Apa yang Anda tanggapi dengan yang disampaikan oleh Bang Suma atau Bang Hendy? Oh, kalau yang saya tanggapi, kalau Juma sama Hendy, itu menurut tafsir mereka sendiri ya. Tapi kalau dalam Alkitab saya, jelas tertulis bahwa kitab yang kami kitab suci yang kami ajarkan itu tidak boleh ditafsir menurut kehendak sendiri seperti itu. Dan dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15 di sana dikatakan bahwa berpegang teguhlah dan berdirilah kepada kebenaran yang kami ajarkan, rasul-rasul itu ya. Seperti itu. Nah, jadi ada ayatnya di Galatia 1 ayat 7 bahwa mereka yang memutarbalikkan Injil seolah-olah kebenaran dari surga itu terkutuk. Jadi intinya ya kami ini berpegang kepada ajaran rasul-rasul. Ya, perjanjian lama, perjanjian baru, nubuatan tentang Yesus. Nah, ajaran rasul-rasul kenapa? Karena mereka saksi yang melihat langsung Tuhan Yesus mati, dikuburkan, bangkit sesuai 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 8 bahwa Yesus bangkit menyaksikan dirinya kepada Kefas, lalu kepada Perasaan di situ dibangkitkan, Bang, bukan bangkit sendiri. Jadi menurut Anda yang Tunggu mati dulu, itu Ge. Tuhan ya? Tunggu dulu, Ge. Tunggu saya mau selesaikan dulu dong. Nah, Artinya kepanjangan, diskusi. Santai, biar dapat Enggak, poinnya. tadi Anda mengatakan gini loh bro. Anda mengatakan Tuhan mati. Apa benar Tuhan mati?
Tidak ada iman saya Tuhan itu mati. Tadi Yang Anda mati mengatakan loh Tuhan Yesus mati di salib. Tidak ada iman saya Tuhan itu mati. Makanya saya selesaikan dulu. Terus yang mati di salib itu manusia atau Tuhan? Dalam keadaannya sebagai manusia. Filipi Oke, 2 ayat 8. baik. Coba Jadi, baca, coba baca. Baca jadi dulu, baca dulu. jadi pernah Andy. Yesus tidak menjadi Tuhan ya waktu di Baca dulu, salib. baca dulu. Filipi 2:8. Biar kau ngerti. Iya paham. Buka dulu, kau baca dulu. Saya udah baca mengosongkan diri sebagai seorang hamba. Udah baca Mengosongkan diri. kita. Enggak gitu, bunyinya enggak begitu. Jadi menurut Anda, Dalam keadaannya sebagai manusia. iya dalam keadaan sebagai manusia. Sepakat atau tidak? Iya sepakat. Nah, yaudah betul. Nah, pertanyaannya tapi dulu. adalah, waktu Yesus menjadi manusia, apakah dia Tuhan? Yesus dalam keadaannya sebagai manusia, dia mati, bangkit. Saya ulang kembali pertanyaannya. Waktu Yesus menjadi manusia, apakah Yesus menjadi Yesus ini Karena adalah Yesus Tuhan? manusia, karena dari Maria. Iya makanya saya nanya. Dia firman Dengerin yang dulu menjadi lah tuh. manusia. Abis ini Anda lagi deh. Kodratnya ilahi, kodratnya Ini manusia. ini dengerin dulu makanya bro. Boleh makanya nggak sih jangan saya potong-potong bicara dulu sebentar? tadi itu. Ada Setelah saya tanggapi. bicara, Nah, inilah room Islam setelah ini saya begini, bicara, kayak si baru Cuma, Anda yang ya. bicara lagi gitu loh. Udah, lanjut kau ngomong lah. Silakan. Nah, ya saya ngomong dulu ya, dengerin ya. Ya. Waktu Yesus hidup di muka bumi ini sebagai manusia, siapakah yang Tuhan? A. Yesus, B. Bapa. Silakan. Mudah toh? Apa diulang lagi nih? Waktu Yesus ada di muka bumi sebagai manusia, siapakah Tuhan waktu itu? A. Yesus, B.